Oke, lanjut untuk untuk neraca saldonya. Untuk neraca saldo per 1 Desember sudah ada di soal ya, sudah ada di modul. Itu saldonya adalah 433.850.000. Untuk pengerjaan yang setelah mengerjakan buku besar, setelah diposting di buku besar ya, itu kita lihat di sini apakah sama. Nah, ini untuk yang akun-akunnya ya, silahkan dicocokkan sudah betul atau belum. Oke, di sini sampai di salah barugi. Oke, di total sebesar 461.300.000 rupiah. Oke, lanjut ke jurnal penyesuaian. Informasi pencatatan penyesuaian itu ada selisih BOP ya, selisih BOP yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan akuntansi yang berlaku. Dari mana selisih BOP-nya? Selisih BOP-nya kita lihat di buku besarnya. Di buku besar untuk rekening beban overhead pabrik. Nah, di sini beban overhead pabrik kita jumlahkan yang sisi debit terlebih dahulu kita jumlahkan. Di situ totalnya adalah 1.750.000. Sedangkan untuk yang kredit itu 1.500.000 rupiah. Jadi di sini ada selisih sebesar 250.000 rupiah. Tadi biaya overheadnya yang lebih besar itu adalah di sisi kredit sebesar 1.750.000 ya kan. Maka jurnal penyesuaiannya di sini harga pokok penjualan itu di sisi debit pada biaya overhead pabrik di sisi kredit di 250.000 rupiah. Oke, terus yang kedua, gaji karyawan kantor yang terutang diketahui 800.000 rupiah. Maka jurnalnya beban gaji kantor pada utang dagang 800.000 rupiah. Kemudian perhitungan fisik menunjukkan nilai bahan habis pakai kantor per 31 Desember diketahui senilai 300.000. Tidak ada indikasi bahan habis pakai yang rusak atau hilang. Jadi di sini bahan habis pakai kantornya diketahui senilai 300.000. Berarti yang dipakai sebesar berapa? Nah, dimasukkan di sini. Berarti yang dipakai sebesar 750.000 rupiah. Beban bahan habis pakai kantor pada bahan habis pakai kantor sebesar 750.000 rupiah. Kemudian hasil perhitungan menunjukkan bahwa depresiasi peralatan kantor sebesar 1 juta dan depresiasi gedung kantor sebesar 1.500.000. Oke, kita pisahkan ya jurnalnya. Beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor 1 juta. Beban depresiasi gedung kantor 1.500.000 pada akumulasi depresiasi gedung kantor 1.500.000. Kemudian konsultan menyebutkan bahwa pajak penghasilan yang terutang adalah 1.350.000. Maka jurnalnya adalah beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan 1.350.000 rupiah.
Setelah itu kita masuk ke neraca lajurnya. Untuk neraca lajurnya kita lihat ya. Di sini nominalnya sudah sama atau belum. Tadi tinggal dimasukkan saja yang sudah ada di neraca saldo, kemudian neraca saldonya berapa tadi? 461 ya. Kemudian di yang yang penyesuaiannya tinggal dimasukkan di sini. Oke. Tadi ada bahan habis pakai kantor, terus ada akumulasi depresiasi gedung kantor, ada peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, utang dagang, utang pajak penghasilan, kemudian selisih BOP ya. Nah, selisih BOP-nya itu dimasukkan di sini di bagian kredit. Nah, bagian kredit Rp250.000. Oke. Mungkin ada yang banyak yang keliru ya di sini ya. Ya dicocokkan nanti. Kemudian kita lihat jurnal penyesuaiannya sebesar 5.650.000 ya. Kemudian di sini ada neraca saldo disesuaikan 465.950.000 juta. Nah, di sini laba rugi. Labanya itu di bagian debit dulu. Bagian debitnya 122.530 juta. Kredit 159.900 juta. Maka labanya sebesar 37.370.000. Oke. Di totalnya 159.900.000. Kemudian yang neraca akhir di sini. Nah, ini debitnya 343.420. Untuk yang kredit 306.50 ditambahkan dengan laba bersihnya sehingga balance ya 343.420.000 rupiah. Oke.